Anggap saja ada seorang anak, sebut saja si Merah. Ini si Merah. Dia adalah seorang atlet berenang. Kalau dia seorang atlet berenang, maka dia harus mengikuti perintah dari pelatihnya. Dia harus dengar-dengaran. Apa saja yang pelatihnya katakan, dia harus lakukan. Supaya dia menjadi perenang yang hebat. Dia bisa mengerti apa saja yang penting di dalam hidupnya sebagai seorang perenang. Pelatihnya tentu tahu semua rahasia bagaimana menjadi perenang yang hebat. Misalnya, kalau pelatihnya berkata, ambil nafas 1, tarik nafas lagi 2, tarik nafas 3, oke. Sekarang coba kamu menyelamlah. Wah, si Merah, atlet berenang itu menyelam. Iya. Oke, sekarang sudah tahan nafas. Oke, naik lagi ke atas. Iya. Si Merah pun juga mengikuti perintah dari pelatihnya. Menyelam kembali. Ya. Sekarang naik ke atas lagi. Iya. Ya, turun. Pelan-pelan. Oke, segera naik ke atas dengan cepat. Cepat. Wah, si Merah dengar-dengaran apa kata pelatihnya. Luar biasa ya. Turun dengan pelan-pelan. Wah. Naik. Naik lebih cepat. Oke, turun. Menyelam. Naik lagi, lebih cepat. Menyelam lagi. Wah, si Merah dilatih dengan keras oleh pelatihnya. Ayo cepat naik. Menyelam. Wah, oke, istirahat dulu. Iya. Si Merah selalu dengar-dengaran kata pelatihnya. Allah tahu yang terbaik untuk kehidupan Samuel, untuk kehidupan kakak, untuk kehidupan kalian dan keluarga kalian. Oleh sebab itu sangat penting untuk mendengar suara Allah. Suara Allah yang akan menuntun kehidupan kita melalui firman-Nya. Sejak dari kecil, Samuel suka mendengar suara Tuhan. Tidak hanya mendengar suara Tuhan, bahkan Samuel melakukan apa saja yang Allah katakan, apa yang Allah perintahkan kepada dia. Itu yang disebut dengan ketaatan. Samuel menaati Allah dengan segenap hatinya. Suatu hari, Imam Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Samuel juga telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Lalu Tuhan memanggil, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan
berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Ketika kita mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, dan kemudian kita mengerti rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Nya ini, dan setelah itu kita melakukannya, itu yang disebut dengan ketaatan. Pasti Allah tersenyum melihat itu semua terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya Allah berbicara di dalam firman-Nya, dituliskan bahwa di dalam firman Tuhan Allah ingin setiap anak-anak itu menghormati orang tuanya. Apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan itu dan mengikutinya, menaatinya, menghormati orang tua kita dengan cara misalnya kita tidak membantah mereka, dengan cara misalnya kita berkata-kata dengan sopan kepada mereka? Apakah kalian sudah mendengar suara Tuhan tentang menghormati orang tua yang sudah dituliskan di dalam firman-Nya dan kalian sudah menaatinya? Atau misalnya firman Tuhan berkata, Allah berkata melalui firman Tuhan untuk kita mengucap syukur senantiasa. Apakah kita sudah mengucap syukur senantiasa pada waktu ada makanan yang disediakan di meja makan kita, ada waktu kita harus memakannya, lalu kita tahu bahwa itu adalah berkat dari Tuhan, dan sebelum makan kita berdoa, kita bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyediakan makanan, kebutuhan yang kami perlukan, Engkau menyediakan semuanya, kami bersyukur Tuhan. Apakah kalian sudah melakukannya? Setiap kali apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, kita harus mengikutinya, kita harus menaatinya. Itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk teladan hidup Samuel. Kami juga mau mendengar suara-Mu melalui firman-Mu dan menaati semua yang tertulis di dalamnya. Kami juga rindu Engkau pakai sejak kami kecil untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kak Betuel, katanya mau kasih tahu rahasianya. Ya, oke. Rahasianya sederhana Kak Syuli. Rahasianya sebenarnya tinggal ini, di tangannya Kak Betuel ini. Jadi kalau kita tekan, tuh lihat ya. Ini kalau nanti ditekan, dia akan turun. Turun. Betul. Menyelam, naik ke atas. Pada waktu mau naik, kita lepas. Kita tekan lagi, dia menyelam. Tuh kan, rahasianya gampang ya. Oke, nih, dia lagi nih. Cuman pada waktu kita menekan pelan-pelan, jangan sampai kelihatan nih kita sedang menekan. Oke. Betul. Oke, Kak Syuli mau coba? Coba ya. Pada waktu menekan nih Kak Syuli, ya tekan pelan-pelan. Nanti yang satu tangannya jangan kelihatan dua, jadi satunya sepertinya kasih perintah. Ayo turun. Ya. Magic ini ya, pura-pura ya. Ayo turun. Siap? Kamu turun. Nggak bisa Kak Betuel. Coba. Turun. Wah, ini Kak Syuli, ininya nyangkut. Nah, ini mungkin nyangkut sebentar ya. Ada yang nyangkut. Nyangkut di tutupnya. Jadi perhatikan jangan sampai pipetnya itu nyangkut di tutupnya, oke? Oke. Nanti pasti ini kalau saya dibetulin nanti Kak Syuli tekan dia pasti bisa ya. Bentar. Oke, ini sudah Kak Betuel betulkan supaya tidak nyangkut di tutupnya. Jadi nanti waktu ditekan pasti bisa. Nanti maksudnya pada waktu ditutup Kak Syuli tekan. Aduh. Coba di rumah sendiri ya, coba ya. Hai. Coba ya. Pecah lagi. Maaf ya.